Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Siti Zubaida SPD. Instansi saya dari SMA Negeri 1 Pangkatan. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswa PPG Daljak angkatan ketiga tahun 2023. Saat ini saya akan melaksanakan aksi PPL saya di siklus kedua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Sehat dan luar biasa. Iya, alhamdulillah ya, syukur. Kelasnya sudah rapi, sudah bersih? Sudah. Berarti ruangan kita ini sudah siap lah untuk kondisi kita belajar ya. Ya. Pakaiannya, atributnya gimana? Sudah sesuai dengan peraturan sekolah? Sudah. Oke, berarti sudah siap untuk belajar ya. Siap. Untuk mendapatkan keberkahan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kepada ketua kelas, Ibu persilakan untuk memimpin doa. Maaf, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya kita nyanyi lagu nasional dulu ya. Oke, Ibu persilakan kepada Herlina untuk menjadi dirjen. Siap, 1, 2, 3, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya, tidak ada yang absen ya? Oke, baik. Mana sekretaris? Ya, hadir semua kita hari ini? Hadir, Bu. Iya, tidak ada yang absen ya? Oke, baik, bagus. Nah, Ibu ingin tahu bagaimana perasaan kamu hari ini? Ya, nah, jadi silahkan kamu lihat emoji yang di depan. Nah, di depan ini ada emojinya biasa saja. Kemudian ada gembira. Ya, ada juga emoji bingung yang megang kepala ya. Oke. Kemudian ada juga yang jempolnya ke bawah. Nah, ini tandanya tidak suka. Nah, jadi silakan anak-anak ibu semua beri tanda centang di bagian kolom-kolom sini sesuai dengan perasaan kamu hari ini. Ya. Oke, Ibu persilakan dari kelompok 1 dulu, silakan maju. Ya, kelompok 2 silakan maju. Oke, next lanjut kelompok 3. Ada yang jawab bingung, biasa saja, kurang semangat. Berarti butuh penyemangat ya. Oke, supaya kita semangat belajarnya, ya kita ice breathing dulu ya. Setuju? Gerakannya lagi di depan. Oke.
tentang apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Ada? Materi apa? Iya, materi minggu lalu, pertemuan kita pada lalu itu ciri-ciri jamur. Nah, ada yang tahu apa itu ciri-ciri jamur? Iya, silakan Murni. Uniseluler dan multiseluler. Iya, ciri-ciri jamur, multiseluler dan uniseluler ya. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Murni. Ya, ada lagi yang menyebutkan ciri-ciri fungi? Itu tadi masih satu. Iya, silakan. Andreas. Hah? Oh, dia memiliki dinding sel. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Andreas. Hari ini, ya, kita belajar tentang klasifikasi jamur atau fungi. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu mau tanya dulu ini, ya, tentang klasifikasi jamur atau fungi. Kamu pernah nggak makan tempe? Pernah. Tempe itu termasuk jamur atau tidak? Termasuk fungi ya? Iya. Oke, benar. Kemudian selain tempe, ada nggak yang pernah kamu makan jamur selain tempe? Ada nggak? Jamur apa lagi yang pernah kamu makan? Atau fungi apa yang pernah kamu makan? Hah? Andreas? Gorengan. Gorengan fungi? Kan semua sudah dibak. Oh, gorengannya bakwan. Pakai jamur. Jamur apa? Oke. Beri plus dulu untuk kita ya. Oke. Nah, sekarang kamu lihat gambar berikut ini. Iya. Ini gambar yang pertama. Nomor apa ini? Tempe itu termasuk ke dalam klasifikasi jamur. Iya, jamur atau fungi. Apa nama funginya? Iya, Rhizopus oryzae. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: yang pertama, melalui diskusi kelompok, siswa dapat mengidentifikasi dasar pengelompokan fungi. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menganalisis struktur tubuh jamur dari berbagai golongan jamur berdasarkan ciri-ciri morfologinya. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menciptakan atau membuat karya sederhana mengenai klasifikasi fungi melalui karya tempel. Nah, untuk kamu lebih paham, silahkan lihat video berikut ini ya. Yang pertama kita akan membahas tentang jamur Ascomycota. Ascomycota ini adalah kelompok jamur yang berkembang biak dengan membentuk spora di dalam selnya atau kantung kecil yang disebut dengan askus. Pembentukan askus inilah yang menjadi ciri Ascomycota dan menjadi dasar klasifikasi jamur. Dari video tadi ya, ada pertanyaan yang ingin kamu tanyakan. Ada, boleh bertanya. Ada? Iya, silahkan Suci. Ada berapa kelompok jamur? Iya, ada berapa kelompok jamur atau fungi? Ya, bagus pertanyaannya. Ada lagi yang bertanya? Ya, siapa duluan nih? Iya, si Irwan ya. Ya, silakan Irwan. Apa perbedaan masing-masing klasifikasi jamur? Iya, apa perbedaan masing-masing klasifikasi
jamur. Ya, bagus pertanyaannya. Oke, ada lagi yang bertanya? Ada lagi? Boleh nak, kalau ada yang mau ditanyakan. Pertanyaan yang kamu tanyakan tadi akan kita jawab di masing-masing kelompok kamu nanti. Nah, jadi sekarang silakan kamu membentuk kelompok. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini sudah sesuai atau belum kelompoknya? Sudah ya? Oke, bagus. Kalau sudah, ya, berarti tidak perlu ibu atur lagi ya, karena sudah sesuai. Nah, masing-masing kelompok akan ibu berikan LKPD. Ya. Oke. Ibu bagikan dulu ya LKPD-nya. Membuat karyanya ya, silakan kamu lihat di LKPD, silakan dibaca informasi pendukung yang sudah tersedia di LKPD. Kemudian tulis nama kelompok kamu di LKPD-nya. Ya, jangan lupa ditulis nama, jangan nanti tidak ada nama kelompoknya, ya. Kemudian kelas, kemudian alat dan bahan. Ya, ditulis ya di dalam kolom alat dan bahan. Ya, kamu isi apa aja alat dan bahan yang kamu gunakan. Ya, silakan diisi di kolomnya. Kemudian di bawahnya kamu lihat petunjuk pengerjaannya. Nah, alat-alat dan bahannya kira-kira sudah dibawa semua? Ya, sudah ya. Oke. Baik. Untuk petunjuknya sudah jelas ya? Sudah. Oke. Nah, kalau sudah jelas ya, sekarang ini harus kamu kerjakan LKPD-nya dengan karyanya ya. Nah, kira-kira berapa menit nih untuk mengerjakan karya kita ini? Project kita. 15 menit siap ya? Siap? Atau 5 menit? 5 menit siap? Oh, tidak ya, jangan ya. Oke. Kalau 5 menit nggak siap ya Bu ya. Nggak siap kami Bu kalau 5 menit. Oke. Waktunya 20 menit ya. Harus selesai semua LKPD-nya dan projectnya sudah selesai. Ya. Oke? Iya, silahkan dikerjakan. Oke, udah dapat rancangannya? Udah Bu. Ya, gimana yang kamu buat? Ini jangan lupa ya. Ya, oke. Cari ya. Gambarnya. Kelompok yang sudah selesai, kelompok 4 silakan tampil. Baik teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang klasifikasi jamur. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama saya, yaitu nama saya Mikael Dolusaribu. Nama saya Nur Salima. Nama saya Tri Angel Lestari. Nama saya Herlina Watijai. Nama saya Betaria Amanda Simanjuta. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang klasifikasi jamur. Baiklah, di sini kami akan mengklasifikasikan jamur yang sudah kami kerjakan, yaitu ada Tinea versicolor, Malaysia SP, sama Colecotherium SP dan Epidermopetum poluscosum. Tinea versicolor adalah infeksi jamur pada kulit yang ditandai dengan bercak berwarna terang maupun gelap. Ciri-cirinya umumnya ditandai dengan munculnya bercak berwarna terang. Penyakit yang dapat disebabkan oleh tinea koler yaitu penyakit yang disebabkan oleh tinea koler adalah panu.
Yang selanjutnya adalah pengertian Malaysia SP atau ketombe. Ketombe adalah kondisi kulit kepala yang ditandai dengan munculnya serpihan kulit yang disertai rasa gatal. Ini adalah masalah yang sangat umum terjadi pada orang dari berbagai kalangan. Ciri-ciri Malaysia SP atau ketombe memiliki kulit kering, kulit berminyak, kulit kepala yang terasa gatal, dan ada tanda-tanda infeksi seperti kemerahan, nyeri, dan bengkak. Selanjutnya, Colocterium SP. Colocterium SP adalah jamur penyebab penyakit antarokosa pada tanaman cabai rawit. Ciri-cirinya. Colocterium SP adalah jamur penyebab penyakit antaroksa pada tanaman cabai rawit. Selanjutnya adalah Epidermosum. Itu adalah penyakit kaki atlet. Penyakit ini berfilamen yang menyebabkan infeksi kulit dan kuku pada manusia. Baik teman-teman, itulah hasil presentasi kami tentang klasifikasi jamur. Baik teman-teman, siapa yang mau bertanya silakan, kami beri tempat dan waktu. Tidak ada yang bertanya? Tidak. Sebutkan namanya. Bagaimana cara berkembangbiakan jamur Deuteromycota? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana cara berkembang biak? Caranya adalah reproduksi aseksual dengan menghasilkan konidia atau menghasilkan hifa khusus yang disebut konidiokor. Bagaimana dengan kelompok 2? Terima kasih. Bertanya, jika tidak ada, kami akan tutup. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Hebat. Oke, lanjut kelompok berikutnya. Kelompok berapa yang mau maju? Hah? Kelompok 1 atau 3? Sur. Oke, kelompok 3 dulu. Selamat siang untuk kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang mengklasifikasi jamur, yaitu jamur Basidiomycota. Jamur tiram adalah kerajaan fungsi kelas Homo Basidiomycetes ordo Agaricales. Jamur kancing, kerajaan fungsi divisi Basidiomycota kelas Homo Basidiomycetes. Jamur merang, kerajaan fungsi divisi Basidiomycota kelas Homo Basidiomycetes. Jamur kuping, kerajaan fungsi divisi Basidiomycota kelas Agaricomycetes. Jamur gerigit, kerajaan fungi divisi Basidiomycota kelas Agaricomycetes. Sekian dari presentasi kami. Apakah teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya? Kami mempersilakan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Adrian Santosoe dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Sebutkan ciri-ciri Basidiomycota. Ciri-cirinya bersifat multiseluler, bersekat, terdiri dari hifa, primer, dan sekunder. Dinding sel tersusun dari zat kimia mengandung inti haploid. Gimana? Kelompok 1? Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Baiklah, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kata. Selamat siang. Selamat siang. Dua. Oke, tadi kita pakai baju kelompok 2. Hebat. Oke. Good job kelompok 2. Next kelompok 1. Ya, silakan maju kelompok 1. Kenalkan, kami dari kelompok 1 ingin presentasikan hasil kerja keras kami. Kami ingin memberi perkenalan. Nama saya Suci Claudiana Cai. Nama saya Irwan. Nama saya Krisnawati Tambah. Nama saya Adrian Santosoe. Di sini kami akan menjelaskan klasifikasi dari klasifikasi Mucedo. Yang pertama itu klasifikasinya Kingdom,
diviso, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Yang kedua, klasifikasi dari Oryzae, yaitu klasifikasinya diviso, subdivision, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Yang ketiga, klasifikasi dari Rhizopus stonifer. Yang pertama, domain, kerajaan, filium, kelas, pesaman, dan spesies. Yang kami akan membahas pengertian dari zygomicota. Zygomicota adalah cendawan yang dicirikan dengan hifa yang tidak bersekat-sekat pada kondisi nomain atau vegetatif. Sekian presentasi kami. Buat teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Sudah? Bagi teman-teman yang ingin tidak bertanya, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih dan selamat siang. Selamat siang. Ya, silakan duduk kelompok 1. Lihat, bagus sekali tadi ya penampilan dari kelompok 1. Oke, beri dulu tepuk hebat untuk kelompok 1. Kamu hebat. Kamu hebat. Hebat. Oke, kelompok yang terakhir, kelompok 2. Oke, silakan maju kelompok 2. Selamat siang buat teman-teman semua. Selamat siang. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai jamur Ascomycota. Jamur Ascomycota adalah jamur yang berkembang biak dengan membentuk spora di dalam selnya yang disebut askus. Berbentuk kecil, alat reproduksinya dapat berupa aseksual dan seksual. Contoh dari jamur ascospora adalah Penicillium tosadum, yaitu biasanya digunakan untuk pembuatan antibiotik penicillium. Nah, yang kedua ada Aspergillus wenti. Nah, Aspergillus wenti ini biasanya digunakan untuk pembuatan kecap dan tauco. Selanjutnya, ada beberapa ciri-ciri dari Ascomycota, yaitu bersel satu dan bersel banyak, dan mempunyai askus atau tempat pembuatan ascospora. Yang ketiga, hifa, berdekat-dekat dan di tiap selnya biasa berisi satu. Ada yang bersifat parasit, saprofit, dan ada juga yang bersimbiosis. Yang kelima adalah dinding selnya terbuat dari zat kitin, bisa bereproduksi secara seksual dan aseksual. Sekian dari presentasi kami, kelompok 2. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Adakah pertanyaan buat kami? Tidak. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 ya. Tadi penampilannya ya. Oke, kita beri tepuk hebat dulu untuk kelompok 2. Kamu hebat. Kamu hebat. Hebat. Oke, terima kasih untuk semua kelompoknya sudah bagus-bagus semua. Tapi ada yang paling bagus dan sudah paling tepat tadi ya, sesuai dengan instruksi yang Ibu berikan di LKPD ya. Nah, untuk yang paling bagus menurut Ibu ya, itu adalah kelompok 3. Iya, ya kelompok 3. Ya, semuanya sudah bagus ya, tapi untuk yang paling bagus itu kelompok 3. Oke, berikutnya ya. Hasil dari proyek kamu tadi yang ada di LKPD-nya, itu LKPD-nya tugas kamu dengan proyeknya dengan LKPD-nya kamu kumpulkan ya. Ya, silakan kumpulkan ke depan. LKPD-nya juga dikumpulkan. Baik, sudah semua ya tadi LKPD-nya dikumpulkan dan mulai nanti ya, dan akan diumumkan di pertemuan berikutnya. Kita mulai ya. Siap-siap. 3, 2, 1, ya. Ya, lihat kesalnya jamur yang berkembang biak dengan Zygosspora di bawah Saccharomyces, Diospora, Volcaniera. Ya, waktunya tinggal 5, 4, 3, 2, 1. Iya, jawabannya SP. Cuci untuk soal pertama. Next, soal kedua. Nama spesies jamur di bawah ini adalah Volcaniera Volcaniera. Ini masih jatuh kepada cuci. Next, soal yang ketiga. Hasilnya adalah Volcaniera. Iya, sudah bergeser, nomor kalimat ke atas. Next, soal keempat. Fungi yang menyebabkan roti. Iya, jawabannya dari
selesai evaluasi kita, ya. Baik. Selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, kita bersama-sama ya menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, ya. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ya. Iya, jamur atau kumis, struktur tubuhnya tersusun atas pipa. Kemudian bersifat eukariotik dan tidak berklorofil. Kemudian oke, dan klasifikasi jamur berdasarkan cara reproduksinya secara generatif atau seksual, yaitu divisi Zygomicota, Ascomicota, Basidiomicota, dan Euteromicota. Oke, itu kesimpulan materi kita hari ini. Materi pertemuan berikutnya yaitu peranan fungi. Jadi siap-siap ya untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang peranan fungi. Apa perasaan kamu yang kamu rasakan ketika pembelajaran kita hari ini? Senang, gembira ya? Tidak ada yang mengantuk? Ya, oke, bagus. Nah, kegiatan apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Kuis. Oh ya, berarti kuis dengan aplikasi kamu menyenangkan ya? Sebelum kita tutup pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa. Ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sesuai, silahkan dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Dengan berakhirnya doa tadi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih Ibu ucapkan atas perhatiannya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.